Berikutnya adalah kegiatan daring untuk kegiatan ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Waalaikumsalam acara selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Nur Widodo, SPD MT. Kami persilahkan, monggo Pak Nur. Terima kasih Mbak Rosi. Sebelum ke kegiatan berikutnya, mohon izin. Suaranya kecil sekali Pak. Suaranya. Mas Nur, suaranya kecil Mas Nur. Ya ada. Ya, halo. Untuk gimana Pak? Sudah besar? Untuk kegiatan berikutnya, untuk pretestnya bagaimana Pak Wahyuari? Lakukan pretest dulu Pak. Mohon maaf, apakah kegiatan sesuai jadwal atau mungkin Pretest, Mas bisa langsung ke materi dulu? Pretest dulu Pak. Lakukan pretest dulu. Mas Dadang mana Mas Dadang? Linknya. Ya Pak Wahyu. Linknya pretest mungkin bisa disiapkan untuk Bapak Ibu biar pretest. Bisa di chat, bisa ditampilkan juga boleh. Atau di chat nanti biar langsung. Sudah Pak, silakan. Bapak Ibu peserta untuk link pretest sudah di-share di kolom chat. Pak Nur, ngapunten suaranya kecil. Mohon maaf, Bapak Ibu, bagaimana suaranya sudah bisa didengar? Ya bisa Pak. Ya, untuk Bapak Ibu peserta, silakan untuk mengerjakan pretest yang sudah kami share di kolom chat untuk linknya. Pengerjaan pretest waktunya berapa menit Pak Wahyuari? Ya mungkin 10 atau 15 menit. Soalnya paling 12. 15 menit. Ya.
Cukup. Cukup kali. Iya Pak, waktunya sudah lebih. Udah cukup kali. Ya. Ya, dia cukup lama nih Sudah dapat cukup, ya. Bapak Ibu. Iya, hostnya mana? Mas Nur, suaranya kecil banget Mas. Gimana nih? Sebentar, Bu. Halo, segini Bu, sudah Ya, maksimal. Oke, saya dekatkan kalau gitu. Halo, Bapak Ibu. Untuk pretestnya sudah cukup ya, saya kira untuk waktunya. Baik, sudah cukup habis, tidak ya, usah sudah dikira-kira. cukup. Baik, kita lanjut pada Iya, sudah cukup. paparan materi berikutnya. Ini sebelumnya saya ada pantun. Jadi, ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Pergi ke BBPMP naik taksi. Jangan lupa selalu berkomunikasi. Silakan Bapak Ibu hadirin beraksi pada bimbingan teknis hari ini. Makanan khas Surabaya ada rujak cingur dan lontong balap. BBPMP Jawa Timur berada di Ketintang Liata. Mari kita simak paparan narasumber kita yang mantap dalam Bimtek Rapot Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data. Oke, Bapak Ibu, pada paparan materi yang pertama kali ini yaitu mengenai kebijakan Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. R. Muktiono Waspodo, MPD. Beliau adalah Widya Prada Utama dari Direktorat PMPK. Kepada yang terhormat Bapak Muktiono Waspodo, kami persilahkan. Baik Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama saya konfirmasi dulu Ibu Bapak, apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas Pak. Dengar ya? Cukup. Baik, Pak. Lalu share-nya sudah kelihatan belum? Kelihatan tapi masih belum slideshow. Belum slideshow, baik. Ya. Baik, ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Tentunya ini saya pertama coba menyemangati ya tentang bagaimana aktivitas kita sekarang ini bersama-sama dalam proses untuk memahami utuh tentang perencanaan berbasis data. Dan saya juga memulai sesuatu ini membangun kebersamaan kita Bapak Ibu ya. Kami itu sungguhnya di seluruh ini bahkan seluruh Widya Prada di Satker ini pusat dan seluruh pejabat di lingkungan Kemdikbudristek kemarin juga melakukan sosialisasi gitu ya. Kami menjadi mendengar gitu dari tim pengembang dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari kebutuhan kita untuk mendapatkan informasi yang tentunya secara utuh dan tentunya Bapak Ibu juga kalau melihat judulnya, insya Allah Bapak Ibu juga sudah berproses bahkan mengeksplorasi tentang informasi perencanaan berbasis data. Dan mungkin nanti ada beberapa penekanan menjadi penting di dalam kegiatan Bimtek ini. Kenapa demikian? Karena memang sesungguhnya di dalam kesempatan kegiatan bimbingan teknis saat ini tentunya ada beberapa informasi regulasi yang dulu mungkin pada saat Bapak Ibu menerima tentang informasi perencanaan berbasis data ya, kita juga masih dalam tahapan waktu itu menyusun tentang
evaluasi sistem pendidikan ya, itu sekarang sudah keluar ya, Permendikbud nomor 9 tahun 2002 gitu ya. Dan ini menjadi sebuah rujukan untuk memperkuat tentang perencanaan berbasis data. Bapak, dalam kesempatan BIMTEK ini sungguhnya kami dengan tim dan timnya ini juga berkolaborasi Bapak Ibu ya. Kita mengikuti skenario yang dibangun oleh teman-teman kami di Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen gitu ya. Lalu kita berproses dan tentunya sampai pada akhirnya kita berharap pemangku kepentingan tertinggi dalam hal ini pemangku kepentingan tinggi ya tentunya menteri, dan sampai akhirnya pada satuan pendidikan ini bisa mengoperasikan dengan baik. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu ya, sebetulnya ujung terakhirnya itu kita ingin membangun merubah perilaku untuk tentunya perilaku yang akan kita lakukan itu dalam konsepsi proses kita berpikir untuk perencanaan berbasis data itu tidak terlepas dari paradigma yang dibangun. Dan ini menyemangati kita sungguhnya Bapak Ibu ya. Saya tidak membentangkan lagi bagaimana mutu pendidikan kita yang masih kurang mengembirakan ya dari beberapa proses yang kita lakukan. Yang terpenting kita menyemangati bagaimana dengan motonya itu Bapak Ibu, perencanaan berbasis data itu mengidentifikasi, merefleksi dan membenahi. Jadi ada semangat kita melakukan sebuah perubahan tentunya dengan sebuah transformasi pendidikan yang dikawal oleh kita bersama. Dan kita juga menyemangati sesungguhnya Bapak Ibu ya dengan adanya jabatan fungsional Widya Prada ini tentunya dengan core bisnisnya tentang penjaminan mutu pendidikan ini sangat berkepentingan dalam hal ini gitu Bapak Ibu. Dan tentunya termasuk juga dengan rekan-rekan kita jabatan fungsional seperti Widya Iswara gitu ya, lalu PTP dan analis kebijakan dan banyak jabatan fungsional yang bisa sebetulnya menjadi dukungan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak, tentunya saya nanti akan di bab 1 tentang Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data dan nanti selanjutnya oleh rekan-rekan kami. Dan kita ini sebenarnya satu kesatuan Bapak Ibu ya, mungkin suatu saat Bapak Ibu bisa berperan sebagai narasumber di berbagai kesempatan gitu ya, dengan pesertanya juga kan gitu ya, dan nanti berbalik dan seterusnya. Kita memang harus siap semua ya, siap semua dengan kapasitas kita tentunya Bapak Ibu ya, dan rangkaian-rangkaian yang kita ikuti, kita akan bisa bermain peran. Tapi ujung terakhirnya kita sama Bapak Ibu, bagaimana kita semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan ya, bagaimana sehingga pendidikan itu benar-benar rata gitu ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di bab 1 nanti berkaitan dengan Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data ya, memahami tentang kebijakan Merdeka Belajar, dan saya sangat yakin ya insya Allah Bapak Ibu juga sudah berproses mendalami tentang bagaimana kebijakan Merdeka Belajar. Ini sampai saat ini sudah episode yang ke-19 gitu Bapak Ibu ya. Lalu juga nanti memahami tentang konsep perencanaan berbasis data dan bagian dari Merdeka Belajar itu sendiri ya tentunya. Dan kalau Bapak Ibu mengingat kembali gitu ya tentang launchingnya raport pendidikan gitu ya, dan itu bagian dari informasi penting di dalam sebuah perencanaan berbasis data, itu Mas Menteri sangat mendukung upaya-upaya ini sehingga kualitas niat kita untuk proyekkan mutu pendidikan bisa berhasil dengan baik. Lalu juga nanti ada bicara tentang profil dan platform pendidikan gitu Bapak Ibu ya. Ini dan kita akan memahami definisi dan kerangka struktur profil pendidikan. Lalu juga memahami tentang indikator-indikator yang ada di dalam profil pendidikan gitu ya. Dan ini dalam slide saat ini sungguhnya kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan informasi tentang perencanaan berbasis data, ini ada versi yang terbarukan ya. Versi yang bisa memudahkan untuk melihat tayangan-tayangan yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kita juga untuk dalam kesempatan ini. Lalu juga nanti mampu mengakses simulasi platform pendidikan, lalu juga di bab 2 tentang perencanaan berbasis data di pemerintah daerah ya. Ini juga mengidentifikasi masalah dan akar masalah yang menjadi amat penting dan bagian krusial ya sebetulnya di dalam menjamin sebuah kualitas perencanaan berbasis data itu sendiri Bapak Ibu ya, termasuk menetapkan solusi penyelesaian akar masalah, lalu mengasih solusi, dan ada beberapa nanti exercise dan simulasi yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk memahami ini. Masuk nanti monitoring dan evaluasi ya, bentuk monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan,
dari tentunya perencanaan berbasis data itu sendiri, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang kami hormati ya, mudah-mudahan kita dalam suasana yang sangat bahagia Bapak Ibu ya, karena kita juga berharap setiap tahapan aktivitas yang kita lakukan itu tentunya mengarah perbaikan, mengarah perubahan-perubahan, termasuk bagaimana kita mencoba tadi kalau kita mendengar apa yang tersampaikan oleh Bapak PLT ya, PLT Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur gitu ya. Begitu amat pentingnya sesungguhnya kalau implementasi kebijakan itu ya bisa berhasil tentunya tidak terlepas dari bagaimana komunikasi publik yang terbangun, bagaimana informasi-informasi yang esensi bisa tersampaikan tentunya kepada tadi pelaku utama yang melakukan sebuah perbaikan ya, tentunya perbaikan dalam perencanaan berbasis data yang nanti ujung terakhirnya bagaimana yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, gitu ya, bagaimana juga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya posisi kita sejak awal ingin saya katakan, Bapak Ibu, ya posisi kita berperan selaku unit pelaksana teknis yang berupaya untuk mendampingi, melakukan bimbingan teknis gitu ya, sehingga apa yang kita rencanakan bersama, yang terformulasi dalam sebuah kebijakan Merdeka Belajar, yang itu terimplementasi dengan baik. Dan ini tentunya sangat bertumpu kepada Bapak Ibu gitu ya, dan kita harapkan juga ya mungkin dari satu kesatuan yang dimiliki oleh teman-teman dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, lalu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, atau juga dengan Balai Guru Penggerak itu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam gerakan langkah tentunya di pemerintah daerah untuk coba mendampingi semua. Lalu nanti yang kedua kita juga tadi yang saya bilang di lingkup memahami kebijakan Merdeka Belajar, lalu juga memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Jadi memang kami Merdeka Belajar ini membawa konsekuensi yang logis Bapak Ibu terhadap upaya-upaya memformulasikan sebuah rangkaian-rangkaian kebijakan termasuk program yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri ini saat ini sudah 19 kali. Sudah 19 episode, maaf Bapak Ibu ya. Lalu tentunya ini kembali kita mengingatkan bahwa Kemdikbudristek ya, ini telah menetapkan visi pendidikan Indonesia. Jadi memang sebagai bagian dari panduan kita melakukan upaya-upaya diskusi-diskusi kita, ini kita arahkan dalam kaitan untuk mengarahkan pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita sama-sama ingin terjadinya gitu Indonesia yang maju, yang berdaulat gitu ya, mandiri dan berkepribadian, sehingga melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis ya, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global. Saya pikir ini sudah sangat sering Bapak Ibu dengar. Nah, nanti pada akhirnya wujud-wujud upaya kita itu Bapak Ibu ini tentunya ingin mendorong seperti ini. Kita harapkan kita tentu sama-sama bercita-cita itu Bapak Ibu akan terwujudnya profil Pancasila dengan terlihat dari 6 dimensi ini benar-benar terlihat. Tentu tantangannya cukup besar. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya. Nah, salah satunya ya kita mendorong perencanaan berbasis data ini gitu ya. Perencanaan berbasis data ini yang tentu berorientasi juga pada peningkatan kualitas mutu pendidikan itu sendiri Bapak Ibu. Ya, kita benar-benar juga ingin menjadikan perencanaan berbasis data upaya perbaikan kita. Ibu Bapak, ya kita untuk mewujudkan visi pendidikan itu tentu tadi ya disampaikan dikeluarkan kebijakan merdeka bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini saya pikir kalau Bapak Ibu melihat dari beberapa regulasi yang ada ya terkait yang tertuang dalam Undang-Undang Ciptiknas, yang tertuang dalam bahkan Undang-Undang Dasar, itu benar-benar menjadi cita-cita kita bersama ya, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat ada dua hal yang sangat penting ya untuk menunjukkan itu. Pertama berkaitan dengan fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Ya, kompetensi dasar itu dilihat dari numeracy dan literacy ya, dan karakter itu menjadi sesuatu yang sangat penting kita menunjukkan pendidikan yang berkualitas itu. Tentu bagaimana cara kita untuk memastikan peserta didik untuk mengalami kemajuan belajar
sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Dan juga ini juga akan membawa sanksi terhadap intervensi asimetris yang berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Ya, tentunya kita harus memastikan bahwa kelompok-kelompok termarginal ini yang sulit mendapatkan akses yang di wilayah-wilayah tentu wilayah perbatasan itu perlu dibantu, sehingga upaya-upaya kita untuk meningkatkan dan meningkatkan akses itu benar-benar bisa capai, dan bukan hanya sekedar akses, kita juga ingin berharap dalam kualitas itu yang bermutu, Ibu Bapak. Ini luar biasa suhu di sini Bapak Ibu ya, ini cukup panas ini ya. Nggak tahu di Bapak Ibu di Jawa Timur apakah panas benar seperti di Jakarta ini Bapak Ibu. Saya luar biasa ini panasnya nih. Ya, ini saya pakai dulu sebentar Bapak Ibu ya. Lalu kalau kita ini Bapak Ibu ya, mengikuti proses-proses yang telah di launching oleh Mas Menteri ya, dan tentunya ini juga sudah sebagai informasi publik ya, semua publik mengetahui tentang berbagai kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Ini diluncurkan beberapa episode Merdeka Belajar yang mulai dari pergantian UN ya Ibu Bapak ya, kita hari ini dan menjadi asesmen nasional gitu ya. Lalu juga terkait dengan penyesuaian kebijakan dana BOS gitu ya, yang sekarang lebih transfer dana BOS itu bisa langsung ke sekolah dan diupayakan lebih transparan gitu ya. Lalu juga ada beberapa peningkatan pada satuan pendidikan gitu ya. Lalu juga di tentang episode program organisasi penggerak ya, bagaimana partisipasi organisasi gitu ya di sosial yang ikut terlibat di dalam kontribusi untuk memajukan pendidikan, ini diberikan uang yang cukup besar untuk berpartisipasi itu Bapak Ibu. Lalu juga kait dengan guru penggerak gitu ya, yang kita harapkan bagaimana bisa mengelola pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa-siswa kita ya. Siswa-siswa kita merasakan bahwa belajar itu adalah sesuatu yang tidak jadi bagian dari sesuatu yang terbebani gitu ya. Seperti itu. Lalu juga yang juga sangat masif sekali ini, yang sangat berimplikasi tentunya terhadap unit utama kita ya, di Dijen PAUD Dikdas dan Dikmen terkait dengan program sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengingat pada saat episode ini diluncurkan, dan sekarang juga bagian ingin yang selalu kita kawal ya selaku di unit pelaksana teknis di Balai Besar Jaminan Mutu Pendidikan tentang target-target sekolah penggerak yang menjalankan berbagai rangkaian program yang dikawal dengan baik dan secara sistematis Ibu Bapak ya. Ini kita mendorong terjadinya sekolah penggerak sebagai katalis ya, yang diawali dengan pemberdayaan SDM kepala sekolah di beberapa rangkaian kegiatan mungkin yang Bapak Ibu ikuti ya. Ini kan kita mengingatkan kembali kondisi bagaimana program sekolah penggerak ini untuk mengharapkan terjadinya perubahan-perubahan juga di sekolah gitu, terjadinya transformasi pendidikan di sekolah gitu, yang diawali dengan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang kepala sekolah dan guru benar-benar bisa mengawal ini dengan baik ya, kepala sekolah menjadi pemimpin belajar ya Bapak Ibu. Lalu juga di SMK ada SMK Pusat Unggulan ya, ini di Dijen Vokasi yang mengawalnya Bapak Ibu ya. Lalu juga perluasan program biasa lembaga pengelola pendidikan. Lalu juga di episode 12 gitu tentang sekolah aman berbelanja dengan stiplah gitu ya. Kita ingin sekolah-sekolah itu benar-benar transparan gitu, lalu sekolah-sekolah itu benar-benar bisa menjadi akuntabel di dalam pembelanjaan barang dan barang ya Bapak Ibu ya. Lalu juga yang sangat masif Bapak Ibu, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap peran Bapak Ibu tentang bagaimana kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar. Mungkin dari sekian Bapak Ibu yang sekarang mengikuti BIMTEK kali ini juga berperan ya, berperan sebagai narasumber ya untuk agar sekolah-sekolah kita gitu atau Pemda untuk memahami tentang bagaimana kurikulum Merdeka Belajar dan platform Merdeka Belajar itu sendiri. Bagaimana kurikulum itu ya Bapak Ibu ini didorong dan dikembangkan lebih fleksibel. Bagaimana mengedepankan materi-materi esensi sekarang gitu Bapak Ibu,
Memang diharapkan kembali lagi siswa-siswa tidak terbebani, siswa belajar dengan materi-materi esensial sehingga menjadi menyenangkan gitu ya. Ketika terjadi pengayaan, tentunya pengayaan pada kontekstual, pada materi yang dikembangkan oleh guru, ya tentu merujuk pada materi-materi yang esensial, itu menjadi sangat penting. Lalu juga ada koordinasi dengan pendanaan satuan pendidikan, dan terakhir tentunya raport pendidikan Indonesia. Ini yang dilihat dari episode Merdeka Belajar yang sangat berhubungan dan berkaitan dengan tentang ini Bapak Ibu, tentang upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu ya Bapak Ibu. Karena ada juga selain dari ini beberapa episode yang berkaitan dengan kebudayaan ya, berkaitan dengan bahasa dan seterusnya, ini tidak dilihatkan dalam slide ini. Selanjutnya Ibu Bapak, ya baik, ini juga slide yang dibuat lebih coba sederhana melihat. Kalau Bapak Ibu lihat dari beberapa slide terdahulu, ini yang terkait dengan konteks kita pada perencanaan berbasis data, ini dibuat untuk memudahkan melihatnya Bapak Ibu ya. Tentu kembali lagi semua proses intervensi yang kita lakukan ini berkaitan dengan kerangka kebijakan Merdeka Belajar. Ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana kerangka Merdeka Belajar ini untuk mendorong pendidikan yang berkualitas ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita sadar betul Bapak Ibu, peran-peran seperti keluarga, guru ya, guru dan tenaga kependidikan, ya, institusi pendidikan, dunia industri, masyarakat ini sangat berperan di dalam aktivitas untuk mewujudkan pendidikan berkualitas ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana pendidikan berkualitas ini bisa terlihat juga tentunya dari sekolah-sekolah anak Indonesia ya, anak partisipasi tinggi ya. Lalu ini lalu juga dorongan pembelajaran siswa ya agar hasil belajar berkualitas gitu Bapak Ibu. Sini juga tertera bagaimana kita mengharapkan pengetahuan dan keterampilan yang berperan ya dari hasil penelitian berkualitas tinggi, dan lebih dari 90% tingkat penempatan kerja ini kita harapkan untuk mendorong ini, sehingga hasil belajar berkualitas itu sangat diharapkan yang mendorong tentu dalam capaian-capaian dia untuk berkembang selanjutnya. Lalu juga kita harapkan tidak ada anak yang tertinggal ya, dan distribusi yang merata baik secara geografis maupun status ekonomi. Nah, dengan hal yang seperti ini tentunya ini juga berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk merencanakan berbasis data Ibu Bapak, yang nanti secara detail secara akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami ya yang akan menyampaikan. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan berbasis data, tentunya kita tidak terlepas dari raport pendidikan itu sendiri Ibu Bapak ya, yang bisa dilihat sebagai sebuah sumber informasi kita mengupayakan tahapan perencanaan berbasis data itu sendiri Ibu Bapak. Dan kalau kita mendudukkan posisi dasar hukumnya tentang perencanaan berbasis data, sebenarnya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Bapak Ibu ya tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan gitu ya. Dan Permendikbudristek tadi yang nomor 9 tahun 2022 ya. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap peningkatan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bapak, tentunya perencanaan kegiatan pendidikan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas, esensinya kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan yang berdasarkan hasil evaluasi di sekolah. Dituang tuh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membedah dari regulasi PP nomor 57 tahun 2021, seingat saya di pasal 28 itu menuangkan hal seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kita harapkan Bapak Ibu di samping proses Bapak Ibu mengikuti BINTEK ini mendalami ya tentang tadi PP nomor 57 tahun 2021 dan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 gitu ya. Ini penting dipahami Bapak Ibu, karena tadi apalagi terutama bagi rekan-rekan kami yang menyandang widya prada gitu ya, dalam konteks itu menjalankan tugas fungsi penjagaan mutu, ini sangat penting untuk dilihat seperti itu Bapak ya. Dan Ibu Bapak, ini juga sangat penting kita mengingatkan ketika Bapak Ibu nanti, saya yakin Bapak Ibu dari sebagian Bapak Ibu tentunya juga sudah berupaya untuk mengingatkan ya, ini jangan sampai kita ini ya keliru posisi raport ini, konteks raport pendidikan ini ya, dan perencanaan pendidikan ini bukanlah
bukan perangkat dan cara untuk kita menghukum ya, dan mencari siapa yang salah gitu ya. Kalau Bapak telusuri dari launchingnya Mas Menteri sudah mengingatkan sejak awal gitu ya. Jangan sampai karena adanya rapat pendidikan ketika melihat tentang kondisi sekolah satu dengan yang lain gitu ya, itu jadi mencari kesalahan. Kita ingin karena ujungnya juga foto kita adalah benahi gitu ya Bapak Ibu ya, dari proses identifikasi, proses refleksi kita benahi. Tentu benahinya dari tadi nanti terpromosikan dalam perencanaan berbasis data ya. Lalu juga ini bukan diartikan sebenarnya rapot pendidikan bukan diartikan untuk meningkatkan memeringatkan gitu. Biasanya kalau sudah ada satu sekolah beberapa peringkat itu menjadi risiko persistensinya gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang kita harapkan tentunya ini bagian dari refleksi capaian pendidikan kita sejauh ini Bapak Ibu ya. Dan kita ingin bukan dalam konteks hukum dan mencari siapa yang salah, tapi kita ingin coba terbuka dengan data yang ada, mengidentifikasi akar permasalahannya. Jadi memang ini sangat penting kita sadar betul terhadap data yang nanti tersajikan gitu, mungkin dari sebagian sekolah yang mungkin Bapak Ibu dampingi gitu ya, dengan sekolah atau Bapak Ibu bertemu dengan kepala sekolah dalam suatu kesempatan ya, entah kegiatan sosialisasi, entah kegiatan bintang, entah kegiatan pelatihan gitu ya. Ini harus menjadi pendidikan dan perencanaan berbasis data ini harus dijadikan sebagai bahan-bahan diskusi ya, bahan-bahan diskusi yang untuk menjawab tentunya masalah-masalah yang ada di dalam lingkup sekolah itu sendiri. Tentunya ini juga diskusi yang sifatnya konstruktif, misalnya membangun, sikapnya mencari sebuah solusi terkait dengan data yang mungkin tersajikan, lalu terlihatlah masalahnya, lalu teridentifikasi dan pada akhirnya terumuskan akar masalahnya, itu menjadi bagian yang penting. Nanti detail teman-teman kami akan mencoba mendalami seperti itu. Dan sekali lagi ini hal-hal yang sangat penting, hal yang sangat esensi. Data ini harus dijadikan dasar kita melakukan identifikasi dari data di rapat pendidikan yang kita lihat. Lalu kembali lagi ada posisi mana kita merefleksikan dari identifikasi itu dan membenahi. Ini hal yang kita ulang-ulang Bapak Ibu ya, kalimat-kalimat ini, karena berakhirnya harus ada semangat kita melakukan pembenahan gitu ya, tentu konkretnya pada perencanaan berbasis data itu sendiri. Ibu Bapak, ini juga bagian menyemangati kita ya, dengan langkah-langkah kita, gerak kita gitu ya, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis untuk memperbaiki permasalahan ya, meningkatkan mutu yang lebih sederhana dan bermakna gitu ya. Kita banyak mendengar gitu ya kondisi yang lalu gitu, bagaimana, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya gitu ya, bagaimana sumber dan melakukan borong-borong pengisian yang sangat banyak dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu mungkin menerima keluhan-keluhan dari kepala sekolah kita gitu dengan kondisi seperti ini gitu ya. Ya tentu dengan konsepsi tadi diawali dengan kerangka kebijakan Merdeka Belajar gitu ya. Jadi hanya asesmen nasional dan dapodik serta tidak ada pengisian borang-borang yang tambah lagi. Ini diharapkan kita tidak terjebak secara meditatif. Ini semangatnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu juga evaluasinya satu gitu ya, melalui raport pendidikan gitu ya. Satu tapi lengkap ini yang kita harapkan. Lalu juga bagaimana mengukur hal yang kunci tentang mutu hasil belajar dan layanan pendidikan gitu ya. Memang sejak awal di dalam kebijakan Merdeka Belajar ini ingin mencita-citakan bagaimana adanya terjadinya peningkatan mutu hasil belajar dan bagaimana layanan pendidikan ini bisa merata. Itu sejak awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti tadi beberapa rangkaian episode, bahkan mungkin juga mendengar entah dari YouTube ya, entah dari sumber lain gitu Bapak Ibu bisa lihat dari teks yang ada itu ya, itu banyak mendorong upaya-upaya kita sebenarnya untuk menaikkan mutu hasil belajar dan layanan pendidikan gitu. Kita ingin lebih terfokus sebetulnya dengan adanya raport pendidikan ini dengan data yang ada dan perencanaan berbasis ini data yang kita bisa terfokus, dan sehingga kegiatannya di dalam proses perencanaan ini bisa lebih bermakna. Kenapa bermakna? Karena sesungguhnya ya tadi dia mengatasi masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Kita tidak terlepas terhadap masalah yang dihadapi baik di daerah maupun di satuan pendidikan itu sendiri yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada proses diskusi dalam silang pendapat, kita harus kembalikan pada esensi kebermaknaan dalam proses perencanaan ini untuk kegiatan dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Itu Bapak Ibu.
Lalu Ibu Bapak, ini juga perlu kita lihat dan kita cermati ya. Ini tiga tahapan ini yang menjadi penting ya sebenarnya. Ini kalau kita sering ini memaknai sesuatu yang lingkup dari lingkup atau area, bagaimana cara kita memahami tentang perencanaan berbasis data itu ya. Jadi perencanaan berbasis data itu sebuah perubahan kebiasaan. Jadi kalau perubahan kebiasaan tentu kita akan menyentuh mindset Bapak Ibu, tentu pola pikir seseorang untuk mendorong satuan pendidikan pemerintah daerah menyusun kegiatan perencanaan pembelajaran berbasis data. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi masalah gitu ya. Ini memang sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana satuan-satuan pendidikan kita dorong, kita dampingi ya, tentunya baik mungkin bisa secara langsung maupun tidak dengan kapasitas Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana si masalah ini berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Dan indikator-indikator ini memang cukup luar biasa proses-proses pembahasan dilakukan Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu dengan indikator yang ada bisa dinikmati dan dipahami secara utuh, sehingga ini memudahkan kita nanti untuk melihat secara keseluruhan, melihat cara kita secara sistematis. Ini sangat penting sekali. Lalu juga tentunya ini dalam melakukan refleksi capaian hasil belajar, lalu pemerataan dan proses pembelajaran itu di satuan pendidikan di daerah masing-masing. Lalu dengan adanya rapor pendidikan, tentunya memberikan kita sebetulnya Bapak Ibu data yang ada yang menjadi proses diskusi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di satuan pendidikan atau pelaku pendidikan yang berkepentingan terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu juga ini tidak hanya sekedar refleksi, ya, tidak hanya sekedar terdeskripsikan di dalam sebuah rencana, tapi juga butuh upaya untuk melakukan sebuah pembenahan gitu ya. Ini melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, baik melalui BOS ya atau di BOP, bantuan operasional negaraan Bapak Ibu ya. Lalu juga bisa juga dimungkinkan dari sumber-sumber di daerah APBD. Ini sangat penting dilihat tiga runtunan ini sebagai bagian yang tidak terlepaskan menjadi satu kesatuan ini Bapak Ibu ya. Karena kalau kita tidak jeli kita mengeliminasi masalah gitu ya, maka kan juga nanti akan berisiko terhadap upaya-upaya kita untuk melakukan rangkaian refleksinya itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita juga bisa kesulitan nanti juga melihat akar masalah itu yang menjadi penting dan pada akhirnya solusi masalah. Nah, itu proses-proses melakukan refleksi yang sangat penting untuk dilakukan. Ya, nah ini ini juga penting Bapak Ibu perhatikan ya di langkah-langkah ini yang menjadi sesuatu yang proses yang berkelanjutan ya, suatu proses yang dirangkain secara sistematis dan ini terintegrasi dalam siklus perencanaan berbasis data. Jadi di kami sebetulnya ini sudah di level kementerian ini sudah sangat berkoordinasi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu koordinasi yang dilakukan kementerian ya, Kementerian Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dengan Kemdagri ya terkait dengan rangkaian-rangkaian perencanaan karena tidak terlepas ya perencanaan di daerah juga berkaitan dengan Kemdagri dan ini di level atas ini sudah disinkronkan Bapak Ibu bahkan dimensi waktu itu menjadi bahan pertimbangan lalu juga termasuk dokumen-dokumen yang ditarik menjadi sumber-sumber yang bisa dilakukan dalam kaitan untuk mendukung tentang perencanaan di jangka menengah, lalu rencana tahunan, termasuk dokumen anggarannya yang akan nanti bersumber di APBD gitu ya. Nah, di langkah pertama tentunya kita harus menganalisis profil pendidikan karena ini kita sudah sepakati Bapak Ibu ya bahwa ini sebagai sebuah sumber utama yang bisa kita gunakan di dalam perencanaan berbasis data itu sendiri. Dan satuan pendidikan sebenarnya juga sudah tidak repot-repot lagi dia mencari data dan seterusnya, tinggal menggunakan ini sebagai bagian penting memformulasikan
dan melihat dan menganalisis akar masalah itu sendiri. Dalam tahapan-tahapan yang lalu ya, mungkin dari Bapak Ibu juga pernah menerima materi, mengikuti aktivitas proses pembelajaran, pelatihan dan seterusnya. Ini analis akar masalah ini memang sangat krusial. Analis akar masalah ini sangat penting dan kita tidak mungkin sebelum terjadinya kita didekatkan dengan memperkenalkan indikator-indikator yang digunakan di dalam indikator yang digunakan di dalam aktivitas kegiatan analis di profil pendidikan ini belum kenalkan. Nah, ini sebenarnya memudahkan kita ini Bapak Ibu ya. Jadi di akar masalah ya kita lihat dari data yang ada, lalu nanti sequence, nanti detailnya rekan-rekan kami akan melihat ada dikenalin dan leveling ya yang ada, lalu jika dilihat dari beberapa dimensi dia dilihat. Nanti bisa proses simulasi lebih konkret bisa dilihatkan. Lalu juga dari tentunya dari analisis akar masalah kita akan coba langkah berikutnya merumuskan program dan kegiatan ya, apa alternatif solusi yang bisa ditawarkan dengan akar masalah yang setelah ditemukan itu, lalu dituangkan dalam rumusan program dan kegiatan. Pada saat rumusan program dan kegiatan itu juga berkaitan juga nanti mendiskusikan tentang ketersediaan anggaran SDM atau rencana SDM dan anggaran yang akan diusulkan dan seterusnya. Lalu bagaimana memasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran menjadi amat penting. Di beberapa kesempatan bertanya tentang bagaimana peran OPT dan peran OPT bisa ini Bapak Ibu mengawal ini Bapak Ibu ya, mengawal ini tentang perencanaan jangka pandangnya, lalu rencana tahunnya dan mendapatkan informasi tentang dokumen anggaran. Bisa mungkin sedikit untuk mengetahui dan tentunya meyakinkan pihak-pihak yang terlibat di dalam pengurusan perencanaan ya, di lingkup pemerintah daerah ini benar-benar merujuk pada profil pendidikan. Lalu tentu proses pelaksanaan kegiatan dari apa yang telah direncanakan dan kita harapkan tentunya apa yang direncanakan anggaran ini benar-benar juga berkaitan dengan tadi upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan, lalu upaya untuk meratakan terhadap kualitas pendidikan itu sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Lalu tahapan berikutnya monitoring dan evaluasi. Setelah monitoring evaluasi tentu ada tahapan-tahapan lagi dalam hasil dari monitoring evaluasi menjadi bagian juga sumber terhadap analisis profil pendidikan itu sendiri Bapak. Nah ini perencanaan berhasil bisa dilakukan 2 tingkatan, pemerintah daerah dan satuan pendidikan gitu Bapak Ibu ya. Dan leveling ini tentunya mempengaruhi kewenangan gitu ya. Kalau lihat dari kewenangan perencanaan daerah di provinsi untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa, lalu di kabupaten kota untuk PAUD, SD, dan SMP. Ya, Ibu Bapak. Dan ini kementerian ini tentu akan memfasilitasi satuan pendidikan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data. Ya, tadi melakukan bimbingan teknis ya. Bimbingan teknisnya seperti ini sebenarnya bagian dari rangkaian Bapak Ibu ini serentak ini ya. Ini serentak ini sasarannya seluruh provinsi, ya, seluruh juga UPT gitu ya, UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan utamanya dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ya. Ini mulai melakukan bimbingan teknis itu saat ini. Lalu nanti akan ada dukungan materi untuk belajar mandiri yang disiapkan sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat memberikan materi perencanaan berbasis data. Lalu juga nanti akan tersedia tentang pusat bantuan yang disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data serta menerima masukan untuk perbaikan. Ibu Bapak tentunya kami juga sangat berharap ya Bapak Ibu juga bisa menuntaskan tentang misalnya membaca buku saku tentang rapor pendidikan gitu ya Bapak Ibu ya. Di sana banyak bisa dilihat gitu ya, karena ada beberapa informasi yang bisa memberikan penguatan Bapak Ibu untuk memahaminya secara utuh ya. Ada buku satu rapor pendidikan Indonesia, bahkan Bapak Ibu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkembang sesungguhnya di dalam beberapa pendidikan itu sesungguhnya juga sudah ada itu ya, jawab segala macam. Jadi ini juga penting kita kenalkan gitu ya Bapak Ibu dalam untuk memahami ini tidak hanya sekedar dalam bentuk paparan yang tersajikan ini sangat minim ya, tapi Bapak Ibu juga harus terdukung dengan
buku saku tentang rapor pendidikan Indonesia yang telah diterbitkan oleh kementerian ya, Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Ibu Bapak. Nanti selanjutnya siapa Pak Wahyu? Oke, terima kasih Pak Muktiono. Mungkin Bapak Ibu waktunya masih ada, mungkin ada yang perlu ditanyakan pada pemateri yang pertama. Atau ini, atau dilanjutkan profil aja Pak, biar nanti dari satu monggo, kesatuan silakan ya. Pak, monggo. Nah ini yang lain apa? Ada yang ini mau jawabin? Pendidikan platform ada Pak, nantinya sudah disampaikan oleh Iya, pemateri berikutnya. iya Pak. Silakan Pak. Atau bab 2 siapa yang menyampaikan kemarin ditegaskan Pak? Dilanjutkan dulu aja Pak, nggih. Ya silakan. Oke, terima kasih Biar Pak ini biar Muktiono teman-teman Sodo atas menampung secara pemateri utuh. yang pertama. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan pada pemateri berikutnya mengenai indikator pada platform rapor pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Susianto, STMPD dari BPMP DIY. Kepada yang terhormat Bapak Anto, kami persilahkan. Selama kurang lebih 1 jam Bapak, nggih. Monggo, silahkan. Terima kasih Pak Nur. Mohon maaf apakah suara saya bisa terpantau jelas dari sisi penerima Pak Nur? Mungkin bisa agak volumenya agak dikeraskan lagi mungkin. Oh iya, Pak. Apakah sudah cukup jelas ini? Sangat Cukup jelas daripada suaranya Mas Nur. Monggo. Oh nggih. Kalau sudah cukup jelas artinya saya bisa lanjut. Mas Nur suaranya jauh. Nggih. Iya kayaknya jauh ya. Sudah dirubah volumenya nih. Ini yang Jogja dekat kok. Terus nuwun nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk matur pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, rahayu untuk semuanya. Mohon izin pagi hari ini saya meneruskan apa yang sudah dimulai dengan sangat bagus oleh Pak Mukti tadi terkait dengan perencanaan berbasis data. Perkenalkan, nama saya Susianto, Bapak Ibu. Boleh dipanggil Pak Susi atau Mas Susi, monggo mboten napa-napa. Saya dari BPMP DIY yang kebetulan hari ini hadir di hadapan Bapak Ibu karena kebetulan saja pimpinan waktu itu kok memberi surat tugas bagi saya mengikuti TOT yang pertama sekitar bulan November, kemudian TOT yang kedua kemarin di Bogor seminggu yang lalu, kemudian ditugaskan untuk matur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya share screen untuk melanjutkan apa yang tadi sudah dimulai oleh Pak Mukti. Apakah sudah tertangkap Bapak Ibu? Belum Pak, diklik lagi Pak. Belum Bapak. Belum Pak, masih proses. Ya, nih. Siap nggih. Ya. Oke, matur nuwun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan 1 jam ke depan, kita bersama-sama akan mulai memasuki bab yang kedua. Tadi di depan Pak Mukti sudah menyampaikan, hari ini kita akan belajar 4 bab. Bab 1 sudah sangat bagus tadi dan sangat jelas disampaikan Pak Mukti. Maka 1 jam ke depan saya akan mencoba untuk ngobrol dengan Bapak Ibu terkait bab 2, yaitu profil pendidikan dan platform rapor pendidikan. Bab 2 sendiri ada 3 subbab Bapak Ibu. Yang pertama, memahami definisi, kerangka dan struktur profil pendidikan. Yang kedua, memahami indikator dalam profil pendidikan.
Dan yang ketiga, mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Untuk 1 jam ke depan, kita akan ngobrol, mengelaborasi, berdiskusi terkait dengan subbab 1 dan 2, Bapak Ibu. Sementara nanti subbab 3, itu karena memang agak berbau teknis, akan disampaikan secara khusus oleh rekan kami yang hebat, Bapak Wahyu Jatmiko dari BPMP Jawa Timur. Jadi kita akan mulai dari subbab yang pertama, memahami definisi, kerangka, struktur profil pendidikan, maupun nanti kemudian dilanjut indikator dalam profil pendidikan. Bapak Ibu, saya ingin berangkat dari beberapa terminologi yang paling sering kita dengar terkait dengan perencanaan berbasis data atau PBD. Ada 3 terminologi yang entah tanpa sengaja atau sengaja selalu kita dengar setiap kementerian berbicara tentang PBD, yaitu profil pendidikan, rapor pendidikan, dan platform atau dashboard rapor pendidikan. Apa sebetulnya definisi dari ketiganya, Bapak Ibu? Profil pendidikan dan rapor pendidikan itu kalau kita gali dari Permendikbud nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan, itu sudah ada di situ definisinya meskipun tersebar di beberapa pasal. Tapi intinya kalau kita melakukan sintesis atas pasal-pasal itu, profil ini berisi laporan yang sifatnya menyeluruh atau komprehensif terkait layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan. Dia digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu dan penetapan rapor pendidikan. Jadi kalau profil itu laporan lengkap, Bapak Ibu. Profil itu laporan lengkap. Indikator-indikator keseluruhan yang merupakan indikator dari layanan pendidikan. Nah, yang membedakan dengan rapor, kalau profil itu adalah laporan yang indikatornya lengkap terkait layanan pendidikan, maka rapor pendidikan itu berisi indikator terpilih dari profil pendidikan. Nah, kalau bahasa matematikanya, Bapak Ibu, rapor pendidikan itu indikatornya adalah himpunan bagian dari indikator profil pendidikan. Jadi kalau profil pendidikan anggap misalnya punya 50 indikator, maka rapor pendidikan itu misalnya di situ diambil 17 indikator. Nah, 17 yang di rapor pendidikan itu sebetulnya adalah bagian dari 50 indikator yang ada di profil pendidikan. Jadi indikator di profil pendidikan itu merefleksikan prioritas kementerian yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja baik daerah maupun satuan pendidikan. Jadi misalnya tadi di profil pendidikan ada 50 indikator ya Bapak Ibu. Kementerian melihat ada 17 indikator prioritas yang perlu segera untuk mendapatkan perlakuan atau treatment. Maka 17 itu yang dimunculkan dalam rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan sendiri itu diperoleh dari nilai delta. Ya, kalau di Jogja itu kami terbiasa membandingkan sebelum dan sesudah. Nah, ini. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun. Delta ya, jadi capaian di tahun ini dibandingkan atau dikurangi dengan capaian tahun lalu. Atau capaian tahun depan dibandingkan atau dikurangi dengan capaian tahun ini. Maka muncul nilai delta. Nilai delta ini, yaitu tadi, apakah semua ada nilai deltanya? Tidak. Hanya indikator-indikator yang merupakan prioritas dari kementerian. Jadi, kalau saat ini sudah ada rapor pendidikan, Bapak Ibu, nah, saat ini di dashboard rapor pendidikan itu sudah ada data, itu baru data profil pendidikan. Jadi tahun ini belum ada data terkait rapor pendidikan, ya karena kita baru melaksanakan asesmen nasional sekali. Rapor akan muncul mulai tahun depan, di mana capaian tahun 2023 untuk
indikator-indikator kualitas akan diperbandingkan dengan capaian di tahun 2022. 2022 dikurangi 2021 nih Bapak Ibu. Tampilkannya di 2022. Nah, yang ketiga, platform rapor pendidikan. Nah, kalau ini menyangkut aplikasi berbasis web yang bisa digunakan baik itu oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah untuk mencari informasi terkait profil maupun rapornya masing-masing. Ya. Jadi memang ini aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang bisa digunakan oleh kepala dinas kalau pemerintah daerah Bapak Ibu maupun kepala sekolah kalau itu sekolah digunakan untuk mengakses rapor atau profil pendidikan masing-masing. Dan memang ini tertentu karena tidak semua akun belajar ID itu bisa digunakan untuk mengakses platform ini. Hanya akun-akun dengan keterangan tertentu ya. Ada keterangannya tertentu dan berakhiran dengan belajar ID yang bisa digunakan untuk mengakses ini. Mengapa? Ya karena memang data-data di situ ada beberapa data yang sifatnya sensitif yang mungkin itu memang bukan konsumsi publik. Dan itu hanya kewenangan untuk dikonsumsi oleh internal. Kalau itu sekolah berarti konsumsi untuk internal sekolah tersebut. Kalau itu menyangkut evaluasi pendidikan daerah, ya kewenangan dari kepala daerah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita ingin mencoba membuat komparasi antara dua hal yang sebetulnya diinginkan dan kemungkinan distorsi dari hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi yang pada layar sebelah kiri kita Bapak Ibu, itu adalah tujuan dari rapor pendidikan. Yang kanan itu bias yang mungkin muncul dari rapor pendidikan. Jadi yang diinginkan dari pemerintah terkait dengan rapor pendidikan dan PBD, perencanaan berbasis data, itu satu, dia adalah perangkat dan cara untuk mengidentifikasi akar masalah. Ya. Jadi memang sejak awal didesain untuk upaya perbaikan. Ya. Karena yang dicari adalah apa penyebab dari suatu permasalahan yang muncul di satuan pendidikan atau di tingkat pemerintah daerah. Yang kedua, harapannya ini menjadi refleksi capaian pendidikan. Jadi semua stakeholder yang berkepentingan, baik itu di satuan pendidikan, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, itu memiliki alat yang sama. Nah, ini saya ingin memberi penekanan yang sama untuk melakukan refleksi terkait upaya-upaya yang sudah mereka lakukan selama ini dalam hal membangun pendidikan nasional. Nah, kemudian yang ketiga, harapan dari rapor pendidikan ini menjadi alat untuk bersama-sama didiskusikan secara konstruktif dengan oleh berbagai stakeholder, pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi pendidikan. Ya. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu, ini suatu terobosan karena mulai dengan ide tentang PBD ini, kementerian tidak lagi bekerja sendiri. Kementerian dengan sangat proaktif menggandeng Pemda, yang dalam hal ini Pemda itu punyanya Kemendikbud, punyanya Kemendagri Bapak Ibu. Jadi kementerian di tingkat atas ya, di tingkat Jakarta itu sudah menjalin semacam kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan indikator-indikator yang ada dalam rapor pendidikan, ya, meskipun tidak semua indikator-indikator tertentu yang ada dalam rapor pendidikan untuk masuk dalam yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang itu akan menjadi indikator-indikator penilaian pemerintah daerah yang sudah. Jadi didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan ini tidak hanya internal Kementerian Pendidikan,
tapi bahkan juga di luar Kementerian Pendidikan. Nah, bias yang tidak kita harapkan ada bukanan, Bapak. Jadi ini bias yang tidak kita harapkan. Kita tidak mengharapkan, kementerian tidak mengharapkan bahwa rapor pendidikan maupun PBD ini adalah alat untuk menghukum dan mencari siapa yang keliru. Tidak. Ya. Akar permasalahan fokus di permasalahan di akarnya, bukan siapa yang menyebabkan akar itu bermasalah. Yang menyebabkan masalah itu muncul. Tidak untuk menghukum siapapun. Juga tidak untuk mencari ini salah siapa. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini kan khasnya orang Indonesia, khasnya orang tua Indonesia. Ya, orang tua Indonesia itu kalau di sekolah anak-anaknya dapat informasi capaian itu pasti tanya, anakku ranking berapa? Khasnya kita itu kan suka membuat peringkat. Padahal di rapor pendidikan ini tidak ada maksud dan memang tidak diinginkan ada bias bahwa ini untuk membuat pemeringkatan satuan pendidikan maupun pemeringkatan capaian daerah. Mengapa? Ya karena kembali pada kesadaran bahwa satuan pendidikan unik. Pemerintah daerah itu juga unik. Mereka punya karakter yang berbeda, permasalahan yang berbeda, sumber daya yang berbeda, dan banyak hal yang berbeda yang mungkin menjadi tidak adil untuk diperingkatkan karena memang tidak apple to apple. Dan memang tidak untuk tujuan membuat peringkat. Jadi kalau misalnya ya saya seorang kepala dinas misalnya, ya, itu juga tidak bisa melihat capaian sekolah-sekolah yang ada di bawah kendali saya, ya, di bawah dinas saya. Ya datanya sekolah yang bisa mengakses hanya sekolah tertentu. Misalnya kepala sekolah SMP Negeri 1 Jogja, dia hanya bisa mengakses datanya sendiri dan tidak bisa melihat datanya sekolah lain. Kepala Dinas Kota Yogyakarta hanya bisa mengakses data miliknya sendiri, tidak bisa mengakses data Pemda lain, dan tidak bisa melihat data per sekolah binaannya. Yang bisa dilihat hanya agregat dari sekolah-sekolah binaan. Nah, masih ada hubungannya dengan yang kedua. Bias yang ketiga adalah rapor pendidikan itu tidak untuk membanding-bandingkan pencapaian. Meskipun di indikator nanti ada rata-rata capaian untuk sekolah atau daerah serupa. Tapi tidak untuk dibandingkan, dibuat peringkatnya ini lebih baik dari itu, tidak. Bahkan kalau misalnya dikejar sekolah serupa atau daerah serupa itu sekolah mana saja itu tidak dibuka oleh kementerian. Intinya kalau ada terkait dengan rata-rata capaian sekolah serupa, satuan pendidikan serupa, itu serupa dalam hal kondisi geografis dan kondisi sosial ekonomi. Jadi ada dua variabel terkait dengan definisi sekolah serupa atau daerah serupa. Jadi ketika saya seorang kepala sekolah, ya, saya punya data capaian sekolah saya bisa melihat posisi saya terhadap rata-rata kabupaten. Saya juga bisa melihat posisi rata-rata saya terhadap posisi sekolah serupa. Sekolah serupanya mana saja? Tidak tahu, karena memang tidak bisa. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bias yang tidak kita harapkan adalah ini menjadi tambahan beban dokumen administratif yang tidak bermakna. Ini betul-betul menjadi perhatian Bapak Ibu, kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu terkait dengan asesmen di satuan pendidikan. Coba kalau kita refleksikan ya, sekolah itu kan banyak sekali di masa lalu itu mengisi perangkat-perangkat pengukuran yang semuanya acuannya sama, standar nasional pendidikan, tapi yang mengeluarkan berbeda-beda. Nah, termasuk ini juga. Jangan sampai upaya untuk menjadikan rapor pendidikan ini sebagai data tunggal ini menjadi beban tambahan atau beban dokumen administratif yang tidak bermakna. Lanjut Bapak Ibu. Ini dasar hukum Bapak Ibu. Semuanya produknya Mas Nadiem, Mas Menteri ya. Ada PP 57 2021 ini terkait dengan standar nasional pendidikan dan
Permendikbudristek nomor 9 2022. Ini terkait dengan evaluasi sistem pendidikan. Nanti kalau Bapak Ibu buka yang Permendikbudristek nomor 9 2022 ini, yaitu isinya apa? Ya isinya di materi yang disampaikan oleh Pak Mufti, saya, dan nanti oleh Pak Cokro dan oleh Pak Edi. Jadi yang kami sampaikan itu sebetulnya materi Permendikbudristek nomor 9 2022 itu. Hanya kalau di sana kan pasalnya itu nomenklatur pasal-pasalnya kan bahasa-bahasa hukum itu kan kaku ya. Kemudian oleh Jakarta dibantu dengan PowerPoint yang bahasanya lebih enak untuk diterima. Ini Bapak Ibu tidak penting untuk bukan tidak penting ya. Tidak perlu lebih dalam, monggo teman-teman yang suka hukum bisa langsung nanti ke dokumen-dokumen ini. Tapi intinya terkait dengan PBB kita memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Karena yang pertama di level presiden ya, peraturan pemerintah, yang kemudian dipertajam dengan di level kementerian berupa Permendikbud. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini slide yang sangat sering kita lihat sejak TOT pertama itu sudah muncul, Bapak Ibu. Ya. Tentang profil pendidikan. Jadi ada 3 bagian. Sumber datanya dari mana, bentuk laporan evaluasinya seperti apa, kemudian bentuk evaluasinya seperti apa. Sumber data, Bapak Ibu, profil pendidikan kita itu sumber datanya tidak hanya satu jenis. Ada banyak jenis sumber data yang dijadikan rujukan untuk memunculkan skor-skor capaian yang ada dalam profil pendidikan. Sumber data utama, terus terang yang utama dan paling banyak memang asesmen nasional. Baik itu AKM, survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Itu sumber data utama. Kemudian ada sumber data lain yang digunakan untuk menyusun raport profil pendidikan itu dari Dapodik. Kalau teman-teman yang madrasah, Bapak Ibu, itu ada data dari Kemenak ya, EMIS, itu Simpatika itu miliknya Kemenak. Dapodiknya Kemenak kan ada Simpatika itu, EMIS dan Simpatika. Jadi untuk teman-teman yang ngasto di madrasah, itu data pendukungnya diambil dari dashboardnya Kemenak. Kemudian platform digital guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu, SIMPKB yang memang sudah mulai aktif, mulai ramai ini Bapak Ibu. Ada platform-platform Merdeka Mengajar, dan platform-platform yang lain ini mulai ramai. Bahkan kita lihat platform Merdeka Mengajar itu progresif sekali perkembangannya, dan kita coba lihat kemarin lewat program sekolah penggerak yang mengakses itu lumayan eksponensial ya, karena memang ternyata sekolah penggerak itu oleh struktur program dipaksa itu untuk mengakses itu lewat dashboard platform Merdeka Mengajar ini. Nah, ini juga menjadi sumber data. Untuk yang jenjang SMK, Bapak Ibu, ada research study ya untuk melacak lulusan SMK, karena nanti ada indikator terkait dengan lulusan SMK itu. Data GTK, ya, teman-teman yang GTK datanya sudah diambil, termasuk data BPS. BPS nanti terkait dengan indikator-indikator yang ada hubungannya dengan pendidikan, ada angka partisipasi kasar, juga angka partisipasi sekolah. Nah, jadi itu sumber data yang membangun profil pendidikan kita itu jenisnya banyak, Pak. Sumber data itu kemudian diolah oleh kementerian, dalam hal ini oleh Beskap, Badan Standar Kurikulum dan sebagainya itu ya, asas pendidikan. Sumber data itu diolah oleh Beskap, kemudian memunculkan profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Ya, kalau profil satuan pendidikan itu ya miliknya tiap satuan pendidikan, Bapak Ibu. Kalau pendidikan daerah itu miliknya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi. Nanti dari profil itu nanti indikator prioritas akan ditampilkan dalam bentuk rapor, baik itu rapor sekolah maupun rapor pemerintah daerah. Nah, pemanfaatan dari profil dan rapor pendidikan ini, Bapak Ibu, ya, kalau untuk